Assalamualaikum Besti, jumpa lagi dengan channel Bu Date, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Cara fermentasi ampas tahu ya Besti agar berhasil dengan baik, tidak rusak ya. Bagaimana caranya? Ini agenda Bu Date hari ini ya. Sebenarnya fermentasi ampas tahu ini, tapi karena hari ini Bu Date ada kegiatan di luar ya, maka untuk cara bagaimana fermentasi ampas tahu ini agar berhasil, Besti bisa dipandu oleh Pak Date ya. Ini nanti Pak Date yang akan menjelaskannya bagaimana caranya. Oke, Besti terima kasih. Semoga nanti video ini bermanfaat untuk Besti semua. Dadah, bersama Pak Date dulu ya. Hari ini Pak Date mau fermentasi ampas tahu. Ini ampas tahu. Seperti ini ampas tahu, masih banyak kandungan airnya. Ini nanti kita fermentasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengawetkan bahan ini. Karena kalau tidak difermentasi, bahan ini akan cepat busuk. Supaya ini bisa tahan lama, bisa kita pakai setiap hari, harus kita fermentasi. Tujuan fermentasi itu yang pertama adalah untuk mengawetkan bahan. Karena ini ampas tahu ini merupakan limbah. Supaya ini tidak bau atau busuk, maka harus kita fermentasikan. Ini kan banyak, jadi tidak habis dalam sehari dua hari, makanya harus kita fermentasi. Tujuannya agar bahan ini nanti awet dan bisa kita gunakan setiap hari, kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Untuk caranya buatnya ini M4 dikasih air, dicampur di air pakai molase atau tetes tebu. Jadi ukurannya kalau ini kita fermentasi ini dengan dedak. Ini dedak. Ini dedak halus. Tujuannya agar nanti ampas tahu ini jadi agak mamel, karena ampas tahu kebanyakan kadar airnya tinggi. Jadi kita perlu bahan lain yang sifatnya kering untuk menyerap air yang ada di ampas tahu ini. Jadi bakterinya atau probiotiknya kita menggunakan M4 ini. Jadi kalau ini sekitar 1,5 liter kita pakai M4. Terus dedaknya sekitar 5-7 kilo ya, karena kita sudah biasa, kita tidak timbang. Tapi tujuan yang utama nanti di akhirnya harus mamel. Jadi kalau nanti akhirnya itu masih agak kurang kering, kita tambah dedak. Kalau kurang basah, kita tambah air. Sebenarnya kunci fermentasi itu nanti di hasil akhir harus mamel atau kempiar. Waktu kita genggam itu menggumpal, tapi waktu kita tekan dia hancur. Itu nanti fermentasi dipastikan akan berhasil. Jadi untuk airnya ini sendiri perbandingannya 1,5 liter dengan tetes tebu atau molase 8 tutup kita pakai. Terus M4 nya 4 tutup. Jadi ini perbandingannya agak kental, karena tujuannya memang dedaknya ini nanti dedak halusnya tidak terlalu basah atau masih agak kering, karena tujuannya nanti untuk menyerap air di ampas tahu itu. Langkah-langkahnya kita campur air ini dengan dedak dulu. Tapi air fermentasi ini harus didiamkan selama 20 menit. Jadi biar bakteri mikroba yang ada di M4 itu bisa berkembang dulu, karena sifatnya mati suri atau belum hidup. Untuk menghidupnya makanya dicampur dengan molase atau tetes tebu atau air gula merah, bisa gula putih juga bisa sebenarnya. Air fermentasi kita campur di dedak, kita aduk sampai rata. Ini sebagai peternak rumahan, kita harus bisa mensiasati harga pakan. Karena yang utama di peternakan, khususnya peternak rumahan ya, itu adalah produksi yang tertinggi pada pakan ayam. Ampas tahu ini di sini masih ya standar lah harganya, tidak begitu mahal, hanya 25.000 satu karung.
Ini bisa untuk berhari-hari karena kita pakannya juga campur pakai alternatif yang lain. Jadi untuk membuat pakan alternatif itu kita pakai yang mudah, murah di sekitar kita. Jadi di sekitar kita itu adanya apa, limbah-limbah dari produksi bahan makanan atau yang lainnya, itulah yang kita manfaatkan. Kita terus belajar untuk memanfaatkannya, itu kita memang harus belajar. Makanya di sini itu Bu Rete selalu pakai pakan fermentasi karena kebanyakan limbah. Seperti ini masih keadaan kering ya. Tapi kalau hanya fermentasi dedak, ini kurang basah. Tapi ini kan tujuannya untuk ampas tahu, untuk menyerap kandungan air yang di atas ampas tahu. Oke, ini sudah kita tuang, kita ratakan, nanti kita campur dengan dedak yang sudah difermentasi. Oke, ini kita campur. Jadi metode fermentasi yang tepat ya begini, kita fermentasi M4-nya itu kita campur dengan bekatul dulu, bekatul halus, baru setelah rata kita campur ke limbah ampas tahu ini. Jadi setiap kita fermentasi kita menggunakan bekatul ini, bahan utamanya bekatul M4 sama molase. Baru setelah tercampur rata seperti ini kita campurkan ke bahan yang ada. Ukuran komposisi itu yang bisa menentukan akhirnya kita sendiri. Jadi harus uji coba. Kalau yang kita terapkan ini mungkin ditiru itu tidak sesuai, ya cari pelajari sehingga pas. Memang metode ini mungkin gak cocok di teman-teman semuanya, tapi inilah yang kita pakai setiap kita fermentasi. Jadi ini bisa buat gambaran atau pembelajaran teman-teman agar bisa fermentasi sendiri, menentukan komposisinya yang pas karena bahannya mungkin beda. Ya jelas bahan yang difermentasi itu kandungan airnya banyak atau tidak itu memang beda. Intinya bukan pada komposisi yang pertama kita pakai, tapi hasil akhir dari fermentasi nanti itu mamel, kempiar, tidak basah, tidak terlalu kering. Jadi hasilnya nanti kalau kurang air dikasih air, kalau kelebihan air tambahi dedak. Itulah kuncinya. Ini tadi Bu Rete itu ada cara luar, jadi Pak Rete yang bertindak ini. Nanti kalau selesai kita masukkan ke tong, kita simpan. Kita di sini masih produksi telur KUB untuk ditetaskan, telur ayam petelur merah itu untuk dijual. Ya inilah memang untuk fermentasi ini kita agak membutuhkan waktu ya, kita aduk-aduk. Tapi ini nanti enaknya itu kita saat kasih pakan itu tinggal ambil itu aja. Ini harus dicampur dengan rata agar fermentasi berjalan dengan bagus. Ya inilah kira-kira nanti hasilnya. Jadi waktu digumpal, digumpal ini bisa. Tapi waktu ditekan dia harus hancur ini. Jadi kuncinya begitu, menggumpal. Tapi kalau ditekan gini hancur. Kalau basah nanti jadi busuk. Kalau terlalu kering, fermentasinya itu akan lama atau tidak berhasil karena mungkin bakterinya mati atau tidak hidup. Kita siapkan dulu tongnya. Oke, ini kita siapkan tongnya terlebih dahulu. Ini kita taburi dedak kering. Tujuannya agar nanti tidak lengket. Oke, kita masukkan sedikit demi sedikit sampai merata. Jadi kuncinya juga cara penyimpanannya itu harus padat, kedap udara. Kita masukkan sampai penuh. Ini nanti biasanya jadinya 1
tong setengah, 1 tong masih lebih. Ini terus kita tekan sampai padat. Tapi ini nanti atasnya ini dikasih sisa mungkin sekitar 5 cm, jadi tidak sampai penuh, kasih rongga udara sedikit. Ini sudah penuh, ini ada sedikit rongga udara. Ini kita tutup pakai tutup yang rapat ya. Kemudian nanti kita simpan selama 2 hari sudah bisa kita pakai. Terus sampai kapan? Sampai habis. Biasanya Bu Rete makainya itu tidak sampai 1 bulan sudah habis. Jadi untuk lamanya itu mungkin 1 bulan juga gak masalah, masih bagus, asal setelah diambil ditutup rapat, setelah diambil tutup rapat. Ya itulah pasti cara fermentasi ampas tahu untuk pakan alternatif ternak ayam, mengurangi biaya produksi ayam, produksi dari pakan. Karena sekali lagi biaya untuk ternak ayam itu yang paling tinggi adalah pakan, sebesar kurang lebih 70-80% itu pada pakan. Jadi kalau kita bisa mengolah pakan sendiri, otomatis keuntungan akan kita dapat. Jadi untuk besti semuanya, terima kasih yang sudah like, komen, subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.